Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan karena Tuhan memberikan kita anugerah dan kita percaya bahwa di minggu ini akan ada banyak hal baik terjadi. Asalkan kita mau bersikap seturut dengan kehendak Tuhan agar kita boleh terus jadi orang yang lemah lembut, ramah, manis budinya, dan biarlah nama Tuhan yang suci dan benar terwujud dan ternyatakan dari sikap hidup kita. Mari bersama-sama kita awali hari ini dengan memujikan dari NKB 122. NKB 122 bait pertama dan yang kedua, Ku ingin berperangai. NKB 122 bait pertama dan yang kedua, Ku ingin berperangai. Kita mulai tanpa intro. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin menyerupai sikap hidup Tuhan. Walaupun kami tahu kami terbatas dan tidak selalu bisa 100%. Tapi kami percaya biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami baca, kami boleh semakin serupa dengan secuil sebagian kecil dari sikap hidup Tuhan yang begitu mulia, begitu setia. Kami serahkan pembacaan firman-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Bilangan 35, Bilangan 35 ayat 1 sampai 8, Bilangan 35 ayat 1 sampai 8, Bilangan 35 ayat 1 sampai 8. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan segala ternak mereka yang lain. Tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1.000 hasta berkeliling. Di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2.000 hasta di sisi timur dan 2.000 hasta di sisi selatan, dan 2.000 hasta di sisi barat dan 2.000 hasta di sisi utara. Sehingga kota itu berada di tengah-tengah, itulah bagi mereka tanah-tanah penggembalaan kota-kota. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan, supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Segala kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu berjumlah 48 kota, semuanya dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mengenai kota-kota yang akan kamu berikan dari tanah milik orang Israel, dari suku yang banyak jumlahnya haruslah kamu ambil banyak, dan dari suku yang sedikit jumlahnya haruslah kamu ambil sedikit. Setiap suku harus memberikan dari kota-kotanya kepada orang Lewi sekedar milik pusaka yang dibagikan kepadanya.
Bapak Ibu tahu kalau model itu, ya pernah lihat fashion show. Model itu kan dia adalah orang-orang yang memakai satu baju tertentu dari desainer tertentu untuk ditunjukkan supaya yang muncul itu adalah bajunya terlihat. Kenapa makanya model tuh banyak yang kurus-kurus, kenapa nggak dari semua jenis ukuran tubuh, yang gemuk, yang sedang, supaya fokusnya bukan ke badan orangnya tetapi ke si bajunya. Model itu jadi contoh nih, kalau dipakai orang, dipakai jalan, karismanya, suasananya, kalau pakai baju ini akan seperti ini, akan terlihat mungkin elegan, terlihat simple, terlihat sederhana, atau terlihat mungkin lebih mewah. Nah, bicara soal model, orang Lewi ini sebagai umat salah satu dari suku-suku Israel ini, mereka punya posisi unik di tengah bangsa Israel, jadi model. Mereka menjadi model untuk melayani Allah, dan Allah sendirilah yang menjadi pusakanya Lewi. Bukan tanah, bukan tempat, bukan kemampuan berperang, bukan kemampuan berdagang, bukan kemampuan bercocok tanam, tetapi menghamba diri kepada Allah. Sehingga daripada memberikan satu area kepada orang Lewi, Tuhan justru fokus memberikan kehidupan bait Allah, kemah suci kepada mereka. Dan orang-orang Lewi ini hadir di tengah saudara sebangsa sebagai model perwakilan Allah di tengah-tengah umat. Nah, di antara kota-kota yang diserahkan kepada orang Lewi juga ada kota perlindungan, itu tempat pengungsian orang yang mungkin melakukan kesalahan yang tidak disengaja tapi fatal, misalnya tidak sengaja melukai. Misalnya untuk mempertahankan diri, keluarganya diserang, dia menyerang, nggak sengaja membunuh. Tujuannya melindungi, misalnya anaknya perempuan mau disakiti sama orang, dia melindungi anaknya, malah orang itu malah kebunuh. Nah, sebelum dapat hukuman, sebelum digebukin warga, ada namanya kota perlindungan. Sehingga fungsi ini bisa kita lihat bahwa hadirnya Tuhan untuk melindungi umat, bahkan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang sudah melakukan kesalahan. Jadi ada fungsi kemasyarakatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya orang Lewi, suku Lewi, bukan hanya bait Allah, bukan hanya juga kota perlindungan, tetapi umat Kristen hari ini punya tugas yang sama, menjadi model. Dibedakan dari yang lain, dikhususkan bukan karena hebat, bukan karena spesial, tapi karena ada tugas yang diberikan kepadanya. Sebagai apa? Sebagai bentuk bahwa kita adalah orang-orang yang harusnya jadi bukti bahwa Tuhan Yesus itu ada dan berkarya di tengah-tengah dunia. Jangan sampai kehadiran kita justru membuat orang lain yang gak kenal Tuhan mengatakan, ada orang Kristen gak ada Kristen gak ada bedanya. Atau ada orang Kristen, kalau ada orang Kristen malah jadi tambah ribet keadaannya. Sehingga mari bersama-sama hari ini kita mau belajar dari role model kehidupan orang Lewi. Kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang harus jadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Banyak orang di sekitar kita yang anak-anak Tuhan terhisap sama rutinitas sehingga nggak sadar tugas untuk jadi model ini masih harus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus masih jadi contoh. Kalian kalau jadi contoh pasti kan nggak mudah kan? Wah, kita dituntut lebih baik. Contoh kayak misalnya kalau ketua kelas di sekolah, guru berharap ya ketua kelas sikapnya harus beda dong sama anak yang lain. Walaupun kita juga nggak pengen jadi ketua kelas, kita nggak pengen jadi role model, tapi Tuhan sudah memilih kita, sehingga kita juga harus kasih teladan yang baik. Apakah hari ini akan kita jadi teladan? Semoga kita bisa jadi teladan dan menjadi kebaikan bagi hidup banyak orang. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh bersama-sama belajar dari orang Lewi, belajar dari tentang bagaimana hidup kami harus jadi model, menjadi teladan, menjadi mungkin pusat perhatian, tetapi bukan untuk kami, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Kami hidup menjadi akuarium, dilihat banyak orang, dan biarlah sikap hidup kami mencerminkan kebaikan Tuhan. Kami serahkan, biarlah hidup hari ini kami boleh mencerminkan kasih-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.